Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat anak-anakku sekalian yang sekarang sedang berada di rumah. Semoga kalian tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan ya, cuci tangan, terus pakai masker, kemudian menjaga jarak dalam kerumunan. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini walaupun kita dalam kondisi mungkin karena baru beberapa hari kita menjalankan ibadah puasa, jadi mungkin masih beradaptasi ya, masih agak-agak lemes gitu. Oke, tapi nggak apa-apa karena toh kalian juga masih ada di rumah masing-masing, jadi bagaimanapun keadaannya kita tetap harus belajar apapun kondisinya. Baiklah anak-anak, Ibu berharap semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Oke, kita masuk ke pembelajaran berikutnya ya di semester 2 ini. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang materi bab 2 trigonometri. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, trigonometri, ada baiknya kita tahu dulu kompetensi dasar dari materi tersebut. Untuk kompetensi pengetahuan 3.8, yaitu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kompetensi keterampilan 4.8, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian pengetahuan 3.9-nya menentukan nilai sudut di berbagai kuadran. Kompetensi keterampilannya 4.9 menyelesaikan masalah nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu 1. Menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 2. Menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. 3. Menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Baiklah anak-anak, karena di sini kita akan membahas tentang segitiga siku-siku, ada baiknya kita mengenal dulu. Mungkin di SMP, di SD kalian udah belajar ya tentang segitiga siku-siku, udah tahu segitiga siku-siku. Sedikit Ibu kupas lagi, yaitu segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Dalam segitiga siku-siku terdapat sisi miring yang disebut dengan hipotenusa. Nah, kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Secara matematis, hal ini disebut dengan Pitagoras. Pasti udah akrab banget ya dengan kata-kata Pitagoras yang dirumuskan sebagai berikut, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, A dan B di sini adalah sisi siku-sikunya, kemudian C adalah sisi miringnya. Nah, kalau digambar bentuknya seperti ini. Berarti AC sisi miring, kemudian AB sisi depan. Kenapa sisi depan? Karena di situ terletak sudut theta di C. Nah, kita ikuti garis panahnya, ternyata di depan sudut theta adalah garis AB, makanya AB disebut dengan sisi depannya. Kemudian sisi BC adalah sisi sampingnya. Ntar biar mudah kita singkat. Jadi kalau sisi miring kita singkat dengan mi, sisi depan kita singkat dengan de, kemudian sisi samping kita singkat dengan sa. Untuk memudahkan mengingat rumus perbandingan nanti. Oke. Ini tadi segitiganya. Nah,
perbandingan trigonometri untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sin tadi, sin theta, sisi depan dibagi sisi miring, di mana sisi depan ini adalah garis AB, kemudian sisi miringnya AC, ya, atau kita singkat sin demi, depan per miring. Kemudian cos theta yaitu sisi samping dibagi sisi miring, sisi sampingnya BC, sisi miringnya AC, atau kita sebut dengan cosami, cos sisi samping per sisi miring. Kemudian ada tangen atau disingkat dengan tan theta. Nah, tangen ini sisi depan dibagi sisi samping, atau AB per BC. Kita bisa singkat dengan tan desa. Ingat ya, sin demi cos sami tan desa. Itu lebih mudah nanti menghafalnya. Apa hubungan kosekan, sekan, dan kotangen? Nah, di sini kosekan dengan sekan, hubungannya apa? Coba dilihat dari rumusnya. Kalau cos theta X per R, secant theta R per X. Berarti hubungan mereka ya kosekan, sekan adalah kebalikan dari cos gitu. Jadi hubungan mereka seperti itu ya. Jadi kalau kamu mencari nilai sekan, cosnya sudah diketahui, dengan mudah kalian bisa menentukan juga nilai sekannya. Oke, berikutnya sin theta dengan kosekan. Hubungannya sama ya, kebalikan. Berarti kosekan adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau kalian sudah menemukan nilai dari sin, maka nilai dari kosekan bisa kita tentukan. Kemudian tangen dengan kotangen. Nah, ya kebalikan juga. Jadi kotangen adalah kebalikan dari tan. Jadi kalau nilai tannya sudah diketahui, maka kotangen juga bisa kita tentukan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh soal berikut. Misalkan alfa adalah suatu sudut lancip, sehingga sin alfa sama dengan 4/5. Ingat tadi sin itu kan demi, berarti sisi depannya udah diketahui 4, dan mi sisi miringnya atau hipotenusanya 5. Nah, berarti kita bisa menentukan nanti perbandingan sisi yang lain. Carilah perbandingan trigonometri yang lain dari sudut alfa. Apa aja? Berarti yang kita mau cari, karena sinnya sudah ada, berarti kita mau cari cosnya, kosinus, tangen atau tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Dengan satu perbandingan sudut yang diketahui, maka sisi yang lainnya bisa diketahui juga ya. Gini caranya, pertama-tama untuk memudahkan kita buat gambarnya dulu. Nah, kira-kira kalau dibuat gambarnya tuh seperti ini. Ada segitiga siku-siku. Nah, sudut alfanya kita misalkan di B. Sudut alfanya di B, berarti karena sin adalah sisi depan dibagi sisi miring, berarti di depan sudut B itu 4, kita bisa tulis. Kemudian sisi miringnya, jelas sisi miring adalah sisi yang paling panjang di antara dua sisi yang lain. Jadi kita bisa tentukan, oh berarti sisi miringnya BC sama dengan 5. Karena AC dan BC sudah ada nilainya, untuk mencari perbandingan trigonometri kita harus punya 3 sisi. Nah, karena AB belum diketahui, maka terlebih dahulu kita cari dulu nilai AB. Ingat Pythagoras, rumus yang tadi, berarti untuk mencari AB kita bisa gunakan rumus BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Oke, seperti ini. Nah, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Karena AB kita belum ketahui, maka kita masukkan nilai yang sudah diketahui. BC-nya 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Kemudian 5 kuadrat adalah 25, 4 kuadrat 16,
maka AB kuadrat didapat 9. Berarti nilai AB adalah akar dari 9 yaitu 3. Oke, berarti ketiga sudut sudah kita temukan. Maka kita bisa mencari perbandingan trigonometri yang lainnya. Karena sin, ingat sin demi depan per miring. Kalau cos, karena sin udah diketahui, yang mudah kita cari kosekannya dulu ya. Yang lebih mudah, karena sin udah ada, kosekan ada kebalikan dari sin, maka nilai kosekan bisa kita tentukan. Berapa? 5 per 4. Oke. Terus kosekan itu cos. Cos sami. Sami itu sisi samping. Sampingnya yang tadi kita cari nilainya 3. Oke, sami. Miringnya berapa? 5. Iya benar, 5. Oke, kosekan udah dapet, berarti sekan bisa kita tentukan dengan mudah. Tinggal dibalik saja. 5 per 3. Udah ya anak-anak ya. Begitu juga dengan tangan. Tangan apa tadi rumusnya? Tandesa. Sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya berapa? 4. Tandesa. Depan dan samping. Oke, samping, sorry. Bukan miring ya, samping. Sampingnya 3 yang kita cari tadi. Oke, karena tan udah ketemu, berarti kotangan bisa kita tentukan. Kebalikannya, berarti 3 per 4. Oke, mudah ya anak-anak ya. Pasti bisa kamu. Oke, bisa diperhatikan lagi. Tadi yang diketahui itu cuma 1, sin alfa. Ternyata dari sin alfa kita bisa menentukan perbandingan trigonometri yang lainnya. Mulai dari kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, karena lagi puasa, Ibu tidak akan berlama-lama juga. Ini untuk latihan kalian di rumah. Tadi kan Ibu udah kasih tahu contoh-contohnya. Nah, biar kalian berlatih, mencoba. Kalau nggak coba nanti nggak tahu kamu bisa atau nggak. Nah, kamu bisa kerjakan soal ini. Tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut Q dan O pada segitiga di bawah ini. Jadi ada 2 ya, di situ Ibu buat sudut tetanya di O. Nah, yang G-nya belum, tapi kamu tentukan juga. Jadi kalian bisa pakai alfa, Q-nya itu atau gamma, terserah kalian. Nah, jadi kalian ada 2 sudut yang harus dicari. Mulai dari sudut Q, theta, dan O. Nah, di situ ada 2 sisi yang diketahui, sama seperti soal yang pertama. Ada 2 sisi yang diketahui, sisi PQ 1, kemudian sisi OQ 2, dan sisi OP yang belum diketahui. Jadi kalian cari dulu berapa nilai OP pakai rumus Pitagoras, sama seperti tadi. Tapi ingat, sama seperti tadi ya, sisi miringnya diketahui. Kemudian sisi depannya diketahui, berarti kalian cari sisi sampingnya untuk menentukan sudut di O. Kalau sudut di Q nanti beda lagi. Yang jadi sisi depannya OP ya. Yang jadi sisi sampingnya PQ. Kalau untuk mencari sudut di Q. Baiklah anak-anak, pertemuan kita pada hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Tetap semangat belajarnya. Bagi anak-anak Ibu yang muslim, Ibu ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa ini tidak menjadikan halangan kalian untuk bermalas-malasan, untuk tidak mau belajar, cuman tidur aja gitu. Bukan itu ya tujuan dari berpuasa.
Tapi kalian tetap harus bersemangat, bahkan mungkin belajar ini nanti bisa menjadi tambahan pahala buat kalian, karena dengan kondisi kalian yang sedang berhaus-haus, berlapar-lapar, kalian masih meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, dimana menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan juga berpahala buat kalian kalau nanti ilmunya bermanfaat. Oke, Ibu sudahi pertemuan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.